Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana memanfaatkan Excel untuk perhitungan-perhitungan pada operasi baris dengan algoritma simplex, ataupun nanti dengan memanfaatkan solver untuk menyelesaikan secara otomatis tanpa harus memasukkan rumus-rumus operasi baris. Ya, kasus yang saya angkat masih sama seperti kasus kita dari awal mengenai Dakota ya, di mana produk yang diproduksi ada 3, sumber dayanya juga ada 3, dengan angka-angka seperti ini yang sudah diterjemahkan dalam LP ya, dalam bentuk yang seperti ini. Nah, saya akan mencoba membuat menerjemahkan ini dalam bentuk tableau ya, seperti biasa. Ini tableau itu sudah terjemahan dari LP yang sudah dalam bentuk standar, sehingga harus ada select untuk membuat ini jadi persamaan. Kemudian apa yang diisikan di sini? Ada baris 0, ini saya tulis ini tableau 0, baris 0, B0 gitu ya, B1, B2, B3, kemudian Z-nya berisi koefisien di baris 0, Z itu 1, X1 min 60, X2 min 30, X3 min 20, sementara select 0 semua termasuk luas kanan. Kemudian di baris 1 tidak ada Z, tapi ada 8 di X1, 6 di X2, 1 di X3, select mestinya ada 1, select S1, 0 di S2, S3, ruas kanannya 48. Baris 2 juga demikian, Z-nya 0, X1-nya 4, 2, 1,5, S1 0, S2 0, S3 1, ruas kanan 20. Lanjut ke baris 3 sama 2, 1,5, 0,5, 0, ada 1 lagi nanti di S3. Ini 8. Saya bisa lengkapi ini dengan identitas BV dan nanti kolom untuk menentukan rasio tes. Ya, BV Z masih 0. Kemudian di baris 1 itu ada S1 di sini. 1, saya bunyikan aja sebagai BV S1 bernilai 48. Di baris 2, oh salah ini 1 ya seharusnya di sini. Baris 2 ada S1, 1, S2 bernilai 20. Di baris 3 ada S3, betul sudah ada 1 di sini. Oh, ini tadi saya salah isinya ya. Ini yang di sini 0. Oke. Di sini 1 sama dengan S3 sama dengan 8. Oke, sudah saya revisi, sudah saya perbaiki. Benar ya? Ini sudah ya. Jadi ini S1, S2, S3. Betul. Kemudian sesuai teori yang kita jadikan kolom pivot adalah X1 karena dia yang paling negatif. Kasih warna lain. Kemudian rasio tes antara ruas kanan dengan angka di kolom pivot. Nah, masukkan rumus. Ya, rumusnya adalah sama dengan angka di ruas kanan dibagi angka di kolom pivot. Oke. Ini mungkin saya perbesar sedikit supaya lebih kelihatan. Ruas kanan dibagi kolom pivot. Boleh langsung copy, Ctrl C, Ctrl V, atau kamu drag ini ke bawah. Oke, jadi nggak usah ngulang mengetikkan rumus yang sama. Rasio tes dipilih yang paling kecil, berarti di sini kalian sudah bisa menentukan baris 3 adalah baris pivot, di mana nanti akan ada pertukaran ya, S3 diganti dengan X1. Nah, tuliskan operasi baris di sini untuk mengingat saja. Tapi saya masih menuliskan saja, belum melakukan rumusan, menginputkan rumus sama sekali. Di rumusnya saya menuliskan baris 3, baris pivot dulu ya, di tableau yang baru nanti. Rumusnya adalah baris 3 di tableau lama, tableau 0 ya, dibagi dengan angka 2. 2-nya dari sini. Oke. Dan rumus untuk baris 0, ini masih ngetik aja, belum rumus ya. Baris 0 tableau 1 sama dengan baris 0 tableau lama dikurangi min 60
atau plus 60 juga boleh, tapi saya ingin konsisten supaya rumusnya konsisten dengan baris 3 yang baru. Kamu copy aja karena polanya sama, nanti tinggal kita ganti. Yang ini untuk baris 1, saya ganti di sini menjadi baris 1. Di sini baris 1, angkanya bukan lagi min 60 tapi 8. Di sini saya ganti angka 8, baris 3 yang baru. Yang ini untuk baris 2. Baris 2, angkanya bukan min 60 tapi angka 4. Ya, sudah. Semuanya sudah terdokumentasi, rumusnya tinggal kita implementasikan ya. Diterapkan di rumus sekarang. Saya copy headingnya dengan heading yang sama. Ini juga sama. Jadi tinggal ganti, ini bukan tabel 0 tapi tabel 1. Oke, dimulai dari baris 3. Biasakan rumus. Rumus itu ada tanda sama dengan saya sedikit. Rumus adalah tanda sama dengan sorot di baris 3 tabel 0 dibagi 2 kan katanya tadi, tapi 2-nya jangan diketikkan 2. Biasakan kita kalau 2 pas angka bilangan bulat biasa enak kan, mudah. Tapi kalau kita memberikan kemungkinan jika angka yang ada di situ adalah bilangan desimal ya, yang kita tidak ingin kehilangan akurasi. Jadi kamu tidak usah ngetikkan, langsung sorot ke bagian angka ini. Tapi nanti jangan lupa diberi tanda dolar supaya ke kanan, misalkan kita copy rumus itu ke kanan, tetap 2 ini yang terpakai. Oke, Ctrl C atau copy, terus ke kanan Ctrl V. Atau kalau kamu tidak mau begitu, ya tidak mau begini, boleh ini muncul tanda plus, ya, saya muncul tanda plus digeret ke kanan. Maka sudah terpenuhi apa yang kita butuhkan di sini 1. Jangan lupa ini nanti jadi pivot ya untuk dioperasikan untuk semua yang lain. Saya masukkan rumusnya sama seperti yang sudah saya dokumentasikan di sini. Katanya ini baris 0 yang baru adalah baris 0 lama. Ini sorot. Dikurangi min 60. Sama seperti tadi peran 2 itu digantikan oleh min 60 di sini. Dan kamu tidak perlu ngetikkan min 60, diklik saja di sini. Dan jangan lupa diberi tanda dolar kali yang baru. Oke. Ctrl C. Di sini Ctrl V. Atau seperti tadi, nunggu sampai datang tanda plus digeret ke kanan. Oke. Baris 1, caranya sama. Baris 1 yang lama dikurangi 8, saya klik, diberi tanda dolar kali baris 3 yang barusan saya buat. Kali ini saya ilustrasikan dengan plus, ini digeret ke kanan. Yang ini ulangi lagi langkah yang sama. Disorot di sini, dikurangi 4, 4-nya diberi tanda dolar kali baris 3 yang barusan sudah siap. Ya, geret ke kanan. Ya. Di-copy ke kanan. Nah, maka kita memperoleh BV yang baru. Z-nya berubah menjadi 240. Ini masih ya, S2 juga masih, tapi di baris 3 ganti menjadi X1. Bisa saya bunyikan di sini S1 sama dengan 16, S2 sama dengan 4, X1 sama dengan 4. Belum selesai karena masih ada minus di garis 0. Ya, ini adalah indikasi bahwa saya harus, ini saya clearkan dulu warnanya biar kita nggak bingung. Udah ya, udah ketemu semua apa yang harus diinformasikan di tabel 1. Sekarang kita start baru lagi. Ketahuan belum optimal karena masih ada baris 0 yang negatif. Ini dipilih sebagai kolom pivot seperti tadi. Dan rasio tes dengan rumus ya. Yang negatif tidak perlu dirasiokan, langsung saja merasiokan yang positif saja. Ya. Rumus ruas kanan N, rumus kolom X3J di baris 20. Ini boleh
Ctrl C, Ctrl V atau geret tarik ke bawah di sini. Kelihatan bahwa di baris 2 paling kecil ini saya beri warna, beri tanda supaya mempermudah kita untuk menentukan langkah selanjutnya. Oke, nah, dengan cara yang sama, nah, tuliskan dulu rumusannya biar ingat. Kalau kamu sudah hafal sebetulnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, ya. Tapi ini karena kalian siapa tahu belum hafal, coba ini saya tuliskan. Ini rumusnya adalah baris 2 nanti di tablo kedua adalah baris 2 di tablo 1 dibagi 0,5 atau dikali 2 boleh. Saya formatnya konsisten aja dengan yang ada di kolom-kolom itu. Kemudian baris 0 tablo 2 adalah baris 0 tablo 1 dikurangi angka di tablo 0 itu ada min 5 di kolom pivot, min 5 kali baris 2 yang baru kita bentuk ini tadi. Ini saya copy ke bawah untuk baris-baris yang lain nanti tinggal diganti. Oke, saya ganti di sini bukan baris 0 tapi baris 1. Sininya juga baris 1. Angkanya bukan lagi min 5 tapi ganti min 1. Ya, min 1. Yang ini baris 3. Ya, baris 3 kan satunya. Baris 3, baris 3. Angkanya bukan min 5, tapi 0,25. Saya tulis 0,25. Terus perempat. Oke. Nah, nanti ini sebagai pengingat buat kita untuk menuliskan rumus di tablo kedua. Ini tablo kedua, saya copy dulu headingnya. Kolom. Jadi jangan lupa ini diganti, ini tablo 2. Dimulai dari baris 2. Baris 2, rumusnya baris 2 yang lama. Dibagi angka setengah. Setengahnya di J20, langsung diklik dengan tambahan $sign yang kita copy ke kanan akan menghasilkan 1 di bagian yang kita butuhkan. Baris 0, rumusannya lihat di situ apa bunyinya. Baris 0 yang lama dikurangi min 5, min 5 itu ada di J ini. Kamu beri tanda $, kali angka di baris 2. Ctrl C, tarik ke kanan. Baris 1 sama caranya. 1 dikurangi angka min 1, ya, kali, nih, ya, saya contohkan dengan yang tanda plus ke kanan. Oke, baris terakhir, baris 3 dikurangi 0,25 kali, nanti ini saya $sign dulu, kali angka di baris 2 yang tadi, pivot. Copy ke kanan. Nah, saya tandai dulu, mulai baris Z jelas, ini di baris 1, baris 2 ada di sini, X3, baris 3 ada di X1. Sekarang saya bunyikan BV sebagai solusi 280 di sini S1 sama dengan 24, di sini X3 sama dengan 8, di sini X1 sama dengan 2. Cek sekarang apakah ini sudah solusi optimal. Jawabannya sudah, karena di sini semuanya sudah positif. Oke, seperti itu ya. Jadi dengan memanfaatkan Excel kamu bisa memasukkan rumusan-rumusan sehingga hitungannya lebih cepat karena tinggal Ctrl C ke kanan, Ctrl V atau tinggal ditarik ke kanan jika sudah muncul tanda plusnya. Saya tidak menjelaskan ini dari awal karena saya ingin kalian terlatih dulu dengan hitungan manual. Ya. Sekarang ketika saya harap sudah memahami konsepnya, baru ini bisa kita manfaatkan untuk menghitung secara lebih cepat. Oke. Sekarang saya ingin menunjukkan pemanfaatan solver. Ini saya pindah ke sheet yang lain. Saya copy sebagai informasi saja. Bisa ya. Oke. Nah, ini saya pindah ke sheet yang lain. Nanti akan
di sheet 2 ini saya akan mengilustrasikan penggunaan solver. Solver itu adanya di data di sini. Bagian kotak analyze, bawahnya data analisis. Tapi bisa jadi di Excelmu belum tersimpan di sini. Saya dimasukkan ke melalui fasilitas add-in. Ya, jadi bisa kamu coba mencari dulu di bagian data. Kalau sudah ada, tinggal pakai. Tapi makainya juga akan saya jelaskan bagaimana mengaturnya. Kalau belum, pergi ke file. Di sini ada, kebetulan di sini nggak langsung ada ya. Langsung cari di more, option. Option ya, pokoknya cari option. Di situ ada add-in. Nah, di add-in ini, kamu pergi ke sini. Biasanya kalau di bagian sini tadi belum ada, di sini juga nggak ada. Masih inactive di bagian sini mestinya punya. Nah, itu kamu pergi ke ini, go, lihat. Ya, kalau sudah dicentang berarti itu memang sudah aktif. Kalau belum, centang bagian solver add-in ini supaya nanti di sini muncul. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkannya? Saya tunjukkan dulu. Solver itu punya beberapa bagian yang mewakili fungsi objektif. Mau di max diumumkan, mau diminimumkan, atau dicari solusinya sesuai nilai tertentu. Di punya kita kebanyakan ini mau max atau minimum. Kemudian ini kotak by changing variable cell adalah kotak pencarian atau kotak yang nanti diberi informasi tentang nilai-nilai X yang kita cobakan sebagai calon solusi. Ya, kita cobakan sebagai calon solusi, nanti gimana ngesetnya saya tunjukkan. Di kotak ini nanti adalah kotak tempat menginputkan fungsi kendala. Dia ada fungsi objektif, mau dimaksimumkan atau minimumkan, letak nilai perubahan nilai XX-nya, ya, XX calon solusi, dan bagaimana memasukkan kendala. Kemudian ini ada kotak yang menunjukkan non-negativity constraint. Jadi kalau misalkan kamu mempunyai kendala yang tidak tidak boleh negatif, ini kamu centang. Ya, tapi kalau misalkan kamu punya kendala yang bisa negatif, bisa positif, biarkan aja. Di milik kita selalu defaultnya yang ini kan, contohnya selalu yang non-negatif. Kemudian di bagian sini ada ya opsi, karena solver ini juga bisa dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi yang non-linear. Di punya kita nanti selalu pakai simplex LP. Kemudian ada option lain, di option ini nanti kebanyakan ini dipakai untuk metode-metode yang non-linear. Kalau mau diklik salah satunya, kalau di simplex aja sebenarnya nanti bisa langsung, nggak usah dirubah ini. Paling-paling di sini show iteration result kalau kamu ingin melihat proses iterasinya. Oke. Nah, sekarang ngesetnya bagaimana? Di set tutup dulu. Seperti tadi, ya, kita harus sediakan nama variabel. Kali ini tidak perlu Z, ya, langsung variabel putusannya saja, tanpa slash juga, ya, nggak usah nuliskan slashnya. Kemudian di sini saya beri tanda letak dari variabel permisalan solusinya. Ya, kamu misalkan dulu X1 itu misalkan berapa, X2 berapa, X3 berapa, sesuai syarat yang maunya kita kan tidak boleh negatif ya. Angka yang paling mudah terpikirkan oleh saya 1. Misalkan kamu mau kenapa 1? 10 silakan tulis saja sesuai kemauanmu, tidak harus ya. Oke, kemudian di sini saya tulis ya biar nggak lupa. Ini fungsi objektif nanti. Kamu isikan koefisien fungsi objektif, nggak usah dalam bentuk baris 0. Langsung bentuk asli, 60, 30, 20. Kemudian sini kendala 1. Ini nanti untuk koefisien kendala 2, koefisien kendala 3. Kendala 1, ya, koefisiennya saja 8, 6, 1. Kendala 2, 4, 2, 1,5. Seperti tadi, sewaktu kita bikin tableau. Cuman di sini tidak melibatkan variabel slash. Oke.
Nah, sekarang sebelum ruas kanan, saya akan menuliskan nilai dari fungsi ini pada X1 bernilai 1. Permisalan kita tadi, X2 bernilai 1 dan X3 bernilai 1. Pertanyaannya adalah berapa Z kalau X1, X2, X3 nilainya seperti ini? Nah, kamu ngitungnya bagaimana? Ya, manualnya kan 60 kali 1 ditambah 30 kali 1 ditambah 20 kali 1. Misalkan dengan rumus jadi sama dengan ini kali yang atas ditambah ini dan seterusnya ya. Nah, itu kalau cuma 3 kan masih bisa ya. Tapi kalau kamu punya 10 variabel akan susah ini melakukannya. Saya berikan pengenalan untuk pemanfaatan fungsi sum product. Sum product itu adalah menjumlah hasil perkalian dari 2 atau lebih array. Di dalam array itu bisa baris, bisa kolom di dalam Excel. Di punya kita, array-nya itu ada di baris fungsi objektif dan baris angka kemungkinan nilai X. Ya, jadi di sini saya sorot sum product, kemungkinan nilai X, array kedua adalah fungsi objektif. Kurung tutup. Oke. Nah, daripada angka X1, 1, X2, 1, X3, 1, Z-nya sama dengan 110. Itu cara menentukan fungsi objektif pada XX ini. Dan kita tahu X ini belum tentu yang optimal. Karena nanti oleh solver kamu akan dibantu merubah nilai ini. Walaupun nggak melalui operasi baris, dia akan secara otomatis, ya di dalamnya ada algoritma, tapi kita nggak bisa lihat. Dia akan merubah angka-angka ini. Ya, sehingga di sini nanti juga pasti akan berubah. Karena ini rumus. Jadi rumus kalau angka di sini berubah, ini akan berubah juga. Misal saya ganti ini dengan 5. Kan angkanya ganti. Saya ganti ini dengan 0, makanya ganti. Gitu ya. Nah, ini saya balikkan ke satu-satu biar mudah. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya. Angka 1, 1, 1 di X1, X2, X3 ini, berapa nilainya pada kendala pertama? Apakah nilainya kurang dari 48, lebih dari 48? Nggak tahu kita. Cara ngitungnya bagaimana? Ya manualnya kan dihitung ya, 8 kali 1 tambah 6 kali 1 tambah 1. Dengan Excel kamu bisa melakukan hal yang sama. Ya, rumus yang ini tadi sama persis tapi kita terapkan di kendala 1. Cuman hati-hati kalau kita copy rumus ini langsung taruh bawah, angka-angka di kolom K2, L2, M2 ini kan akan turun nanti di baris ketiga. Makanya di sini sama seperti konsep sewaktu di yang tadi, angka-angka yang tetap ya, memang harus tetap kita beri tanda $. Dan biar tetap ada di situ. Copy saja ke bawah. Maka di sini akan terjawab. Pada X1, 1, X2, 1, X3, 1, kendala pertama nanti kayu dikatakan hanya menghabiskan 15 feet gitu. Finishing hour hanya menghabiskan 7,5 jam, carpentry hanya menghabiskan 4 jam. Oke. Padahal batasnya ini saya tulis di sini. Nah, ruas kanannya bernilai 48, 28. Kolom ini saya beri space untuk memberikan keterangan bahwa di LP-nya itu seharusnya nilainya harus kurang dari sama dengan. Ini bukan rumus, hanya penanda saja. Kamu kasih kata-kata kurang dari, gini juga boleh. Silakan. Hanya untuk mengingat bahwa rumusnya pertidaksamaannya berbentuk kurang dari. Oke. Nah, sekarang dari sini sudah semua elemen yang dibutuhkan di solver sudah ada semua. Elemen yang pertama fungsi objektif. Ya. Ini nanti letaknya. Fungsi objektifnya itu berbunyi itu sama persis dengan rumus ini tadi. 60 X1 plus 30 X2 plus 20 X3. Ini kan bunyinya sum product ini tadi 60 kali X1 30 kali X2 ditambah 20 kali X3. Hanya saja di sini X1, X2, X3-nya diwakili dengan angka 111. Ya. Ini mewakili kendala pertama, ya. 8X1 plus 6X2 plus 1X3. Yang X1, X2, X3-nya diwakili dengan angka 1. Jadi ini mewakili pertidaksamaan yang di ruas kiri.
Ketidaksamaan yang di ruas kiri kendala 2 yang 7,5, yang ini 4. Bisa saya tes ini semua kalau saya ganti semua. Ya. Nah, nanti solver itu akan mengganti angka-angka ini dengan konsep simplex. Ya, supaya tercapai di bagian Z-nya ini nanti nilai paling besar, tapi angka-angka yang di sini sesuai syarat tidak boleh lebih dari 48, 20, dan 8. Oke. Sekarang tinggal inputkan ke solver semua elemennya. Solver. Ya, fungsi objektifnya diklik di bagian yang tadi Z, representasi Z tadi kan ini. Ini. Kemudian tujuannya max sudah defaultnya diklik max. Ini by changing variable cell adalah letak di mana kita beri permisalan x-nya tadi yang saya tandai ini. Ya, K2 sampai M2. Oke, kemudian constraint, klik add. Cell reference itu adalah rumusan ruas kiri. Nih. Ya, kurang dari sama dengan. Kemudian constraint-nya yang ini nanti. Kurang dari sama dengan ini bisa kamu klik, lihat. Nih, bisa kamu klik yang mana sesuai kebutuhan. Nah, di kebutuhan kita kan yang kurang dari sama dengan. Constraint saya taruh 48. Add, karena masih ada lagi. Add, ini tandanya kurang dari, yang di sini 20. Add satu-satu. Kalau nggak mau satu-satu, ini coba saya cancel ya. Oke, saya cancel. Ini kan masih masuk 2. Ada cara, saya delete. Kita nggak perlu masukkan satu-satu, satu itu disorot semua. Add, ini cell reference ruas kirinya, kurang dari sama dengan, constraint-nya langsung di blok ini semua. Nah, sini kamu nggak perlu ngetikkan satu persatu. Nggak perlu add gitu. Langsung oke, itu akan menginputkan semua. Ya, dari N, baris 4 sampai baris 6, kurang dari sama dengan semua, baris P, baris 4 sampai baris 6 sebagai ruas kanannya. Kalau semuanya kurang dari atau semuanya lebih dari, lebih efisien melakukan cara seperti ini. Di make unconstrained variable non-negative, di sini saya beri simplex LT, saya kasih option show iteration supaya kamu lihat di situ iterasinya. Ya, kalau nggak pakai ini nanti langsung hasil akhir. Kalau ini diklik maka akan terlihat per iterasi perubahan dari yang ada di sini. Oke, saya klik OK, kamu lihat ya. Tadi kan 111. Oke. Ya, solve. Nah, ini sudah ada ganti. Tadi 111 ini jadi 4. Ada pertanyaan continue atau stop? Ya continue kan ini belum selesai. Kalau selesai nanti langsung keluar answer. Ini 208, ganti lagi. Continue. Nah, kalau sudah keluar ini artinya sudah ditemukan solusi optimal. Kamu bisa klik report yang kamu butuhkan, answer, atau dan sensitivity. Sensitivity ini hasil analisis sensitivitasnya. Yang kemarin kamu menggunakan hitungan-hitungan pakai itu CPVB inverse, ya, B2 plus delta, dan lain-lain. Ini bisa dimanfaatkan ya untuk memberikan informasi tentang bagaimana perubahan-perubahan koefisien, perubahan luas kanan yang tidak merubah solusi sekalian ya. Oke, nanti akan muncul sheet baru, answer sama sensitivity report. Dari sini saja ini sudah berubah semua. Tuh kan? Ini solusinya. Bisa dibaca, ini kan ganti sudah angkanya. Karena rumusnya menyesuaikan dengan pergantian yang ada di sini. Jadi jawabannya bisa dilihat. Kendala pertama ya adalah tidak sampai 48 ya, hanya menghabiskan kayu 24, finishing hour-nya habis, carpentry hour-nya habis pas di 8 dan pas di 20. Kapan itu? Ketika produksi X2 2 bangku ya waktu itu, mejanya 0, kursinya 8. Nah, kalau ingin tahu detailnya beserta select variabelnya ada di answer report. Kamu lihat ya. Nih, fungsi objektif. Tadi original value yang kita pakai 111 semua X 110. Final value adalah nilai yang
optimum ya, yang paling besar. Ini ditunjukkan original value-nya tadi 111, final value-nya 208. Ini adalah solusi bagi masing-masing X, X1, X2, X3. Kemudian, nah ini info tentang select variabelnya ya. Ini. Jadi kalau kamu tahu, Bu, S1-nya berapa, S2-nya berapa, S3-nya berapa, ada di sini. Ini S1, ini S2, ini S3. Dibilang not binding karena ada sisa. Binding itu habis ya. Jadi cell value yang nilainya 24 tadi yang sebelum tanda kurang dari sama dengan di bagian ini tadi ini kan 24 28 ada di sini 24 28. Sedangkan ini menunjukkan sisanya dari ketersediaan ya, dari ketersediaan. Dan itu jawabannya. Sedangkan di sensitivity report kamu bisa lihat di sini sudah ada. Jadi X1, X2, X3 ini nilainya. Ya, kemudian ini letak dari rentang perubahan koefisien. Baris 0 yang diperbolehkan. Ya. Jadi delta di kasusnya koefisien objektif ini kan tadinya 60. Itu bisa turun sampai 4, bisa naik sampai 20. Ya, kalau saya tuliskan di rentang delta, itu deltanya berbunyi, ini deltanya 4 kurang dari sama dengan delta kurang dari sama dengan 20. Atau kalau dari konsep C1, ya C1-nya berbunyi 56 ya, 56 kurang dari sama dengan C1 kurang dari sama dengan increase-nya 20, berarti sampai 80. Tuh. Yang ini, nah kalau ini hanya boleh naik, yang ada batasannya naik saja, turunnya nggak terbatas. Jadi kalau untuk ini untuk X1, untuk koefisiennya X2 di situ ceritanya kalau dari aspek delta bunyinya itu delta kurang dari sama dengan 5. Ya, sampai bawahnya nggak ada batasnya. Kemudian kalau dibunyikan dalam konsep C2 ya C2 berarti kurang dari sama dengan C2-nya berapa tadi? 30. Tidak boleh lebih dari 35. Itu ya. Kemudian ini ruas kanan sama seperti ini cara membunyikannya. Jadi untuk baris 1 beta 1 itu ya batasnya decrease ya, yang berhenti sampai 24. Kurang dari sama dengan delta, tapi nggak ada batas atasnya. Ya, ini saya keliru ya ini. Increase sampai 5, decrease bisa boleh naik sampai 5, turunnya bisa sampai tak hingga. Kalau ini justru, ini keliru saya. 24 batas bawah. Iya betul. Tadi bunyinya jadi delta lebih besar dari 24 ya kalau ini. Ya 24 ke atas. Kalau yang ini 4 kurang dari delta kurang dari sama dengan min 4 sampai 4. Turun sampai min 4. Oh, saya kayaknya salah ya membunyikannya. Plus di sini yang decrease itu min ya. Maaf ya. Ini yang turun tuh min. Turunnya min 4. Ya, min 4 sampai dengan plus 4. Nah, baru benar nih. Ya, jadi kalau plus 20 sampai plus 20 sampai dengan plus 20. Makanya bunyinya jadi 56 sampai 80 gitu ya. Pada saat C1 60 ya 60, kalau turun 56, kalau naik 8 tambah 20 sampai 80. Jadi kok nggak bisa keluar minusnya ya. Gini. Nah, udah. Min. Sedangkan yang ini ya increase betul plus gak ada batas bawah. Sehingga C2 yang tadinya 30 itu hanya boleh naik sampai 35, ada batas atasnya.
Yang ini saya tadi keliru, decrease min 24. Nah, berarti di sini minus 24. Nah, minus 24 tidak ada batas atas. Jadi di kasus ini nanti deltanya B2 kan, berarti B2-mu yang tadinya 48 ya, itu hanya boleh turun sampai dengan 24. Jadi B2 nilainya harus lebih besar sama dengan 24 ya, tidak ada batas atasnya jika tidak ingin solusi berubah. Kalau yang kok B2? B1 ya, B1. Kalau yang B2 ini 4 sampai 4, minus 4 sampai 4. Increase itu plus, decrease itu minus ya. Jadi saya bunyikan di sini seperti yang tadi. Ini kalau saya pakai minus tanpa tanda ini dikira rumus. Nilainya min 4 sampai dengan plus 4. Nah, ya. Dalam konteks B2 bunyinya B2 tadi kan 20. 20 min 4 jadinya 16. 20 plus 4 jadinya berapa? 24. Oke. Nih. Sedangkan yang ini perperan ya, seper. Berapa? 1,333 itu turunnya. Jadi min 1,333 deltanya itu paling bawah sampai naik paling tinggi 2 ya. Dalam bunyi B3 ya kamu kurangi aja berapa, 8 kurangi 1,33 itu berapa, batas atasnya 8 tambah 2, jadi paling tinggi 10 ya. Berapa sih? 8 min ini. Nah, jadi kamu bisa tuliskan ini. Di sini misalkan mau nulis batas bawahnya, batas atas, boleh ditulis di sini, nggak apa-apa. Batas bawah, batas atas. Caranya seperti tadi. Nilai aslinya, kalau batas bawah dikurangi allowable decrease, nah kan 56. Kalau batas atas ditambah allowable increase. Nih. Oh, kan gimana sampai 80? Copy aja rumusnya untuk yang itu kan. Jadi kalau yang baris 2 ini, C2 ini kurang dari 35 ke bawah ya. Boleh turun jauh sekali boleh ya. Yang ini karena kenapa? Karena ini kan nggak jadi BV. Ya, X2 kan nggak jadi BV. Sedangkan untuk yang C3 paling rendah 15 sampai dengan 22,5 sesuai rumusan ini. Sama untuk yang ruas kanan juga bisa kamu buat seperti itu di sini. Ya, rumusnya sama, saya copy aja. Ya,